pagi, kita berjumpa kembali dalam program Kaltim Sepekan. Edisi Senin 4 Mei, kami akan menyajikan sejumlah informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya bersama saya, Rosmi Rahma. Berikut rangkuman Kaltim Sepekan hari ini. Temuan transmisi lokal membuat 5 pintu masuk Samarinda diperketat. Gerakan menanam singkong dilakukan Bupati Kutim, cegah krisis di tengah COVID-19. Tenaga medis di Long Ikis dikarantina karena reaktif virus corona. Kita awali Kaltim Sepekan kali ini mengenai adanya satu kejadian lagi yang menimpa para medis. Setelah sebelumnya terjadi di Bontang, sebanyak 35 tenaga medis dikarantina karena hasil rapid test menunjukkan reaktif. Peristiwa serupa terjadi lagi di Puskesmas Long Ikis, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Berikut informasinya. Informasi dari Puskesmas Long Ikis, Kabupaten Pasir menyebutkan sebanyak 60 tenaga medis sudah menjalani pemeriksaan rapid test. Ternyata hasilnya ada 34 tenaga medis yang reaktif. Status hasil reaktif menunjukkan orang yang diperiksa terinfeksi virus. Namun untuk memastikan kebenarannya masih dibutuhkan pemeriksaan swab laboratorium. Foto penutupan Puskesmas Long Ikis ramai di media sosial. Kepala Dinas Kabupaten Pasir Amir Faisal juga membenarkan adanya kasus itu. Di Kecamatan Long Ikis terdapat spanduk yang bertulisan untuk sementara tidak melayani pasien. Ya, bunyi daripada spanduk itu seperti itu intinya. Memang betul berita itu. Ini terkait dengan hari ini kita melakukan suatu rapid test kepada petugas Puskesmas Long Ikis. Ini terkait dengan hasil tracing kita kepada PSR2, ya. Jadi PSR2. Ke-34 petugas medis itu kini dikarantina di puskesmas tersebut. Diduga mereka terinfeksi dari salah seorang pasien yang terkonfirmasi positif, yaitu laki-laki berusia 23 tahun dengan kode PSR2. Pasien ini sebelum dinyatakan positif pada 17 April 2020, berobat ke Puskesmas Long Ikis. Catatan kunjungan berobat ada 2 kali, yakni tanggal 26 dan 29 Maret 2020. Karena tidak juga membaik, pasien itu berobat ke klinik swasta di Long Ikis. Dari sana kemudian karena ada kemiripan dengan COVID-19 langsung dirujuk ke RSUD Panglima Sebaya dan langsung diisolasi. Hasil swab laboratorium, pasien ini dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Dia punya riwayat perjalanan ke Balikpapan dan Samarinda, sehingga kuat dugaan pasien ini tertular dari transmisi lokal. Pada tanggal 17 April 2020 yang menyatakan hasil positif COVID-19. Ini adalah kronologi daripada nanti kaitannya dengan kenapa hari ini kita melakukan rapid test kepada beberapa petugas puskesmas. Karena dari riwayat ada, tentunya dia pernah kontak dengan petugas puskesmas Long Ikis. Nah, dari hasil rapid test yang ada, ini sebagian daripada petugas puskesmas Long Ikis, dari sekitar 60 petugas yang ada. Laporan terakhir ke saya tadi ada sebanyak 34 orang dinyatakan positif dari hasil rapid test. Nah, melihat kondisi seperti ini, tadi saya putuskan sebagai Kepala Dinas Kesehatan, saya putuskan mulai sore ini Puskesmas Long Ikis dengan tadi juga memberitahu kepada pihak terkait untuk sementara ditutup dan tidak melayani pasien sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Sebelumnya, pasien serupa terjadi di Bontang. Sebanyak 35 tenaga medis menjalani pemeriksaan rapid test dan hasilnya reaktif. Mereka diisolasi di sebuah hotel sambil menunggu hasil swab. Tim Kaltim TV melaporkan.
Situasi pandemi COVID-19 di Kalimantan Timur memasuki babak baru, yakni ditemukannya 17 pasien yang diduga tertular dari transmisi lokal. Data temuan itu memberi pesan sudah terjadinya penularan antar warga dan mengancam kita semua. Wali Kota Samarinda Syahriyaang mulai hari Senin 4 Mei 2020 akan memperketat 5 pintu masuk kota Samarinda. Jika ada warga luar kota ingin masuk kota Samarinda tanpa tujuan jelas, akan langsung dipulangkan. 5 pintu yang dijaga ketat adalah Jalan Provinsi Samarinda Balikpapan, Jalan Loajanan ke Tenggarong, Jalan Tol, Jalan menuju Sanga-Sanga, dan Jalan ke Bontang. Hari Senin kita mulai menjaga. Kalau ada orang mau lewat Samarinda, karena kita ada di tengah-tengah kota dan tidak jelas, kita kembalikan. Program pengawasan arus keluar masuk kota itu dipadukan dengan operasi ketupat Polri yang digelar setiap menjelang Idul Fitri. Koordinasi dengan Kapolresta sudah mendapat kesamaan persepsi bahwa masyarakat sebaiknya tinggal di rumah untuk menghambat penyebaran virus corona. Kita kerjasama dengan kepolisian karena ini kan ada juga kebijakan dari Polri, operasi ketupat ya. Nah, operasi ketupat ini kita gandengkan dengan tim gugus sehingga operasi ketupat ini sebagaimana yang biasanya itu tentang kelengkapan tentang arus lalu lintas, hubungannya juga dengan jadi COVID-19 ini dihubungkan juga dengan operasi ketupat. Nah, kemarin sudah ada rapat di Polres. Saya terima kasih juga sama Kapolres yang mengingatkan itu, memang kebijakan nasional seperti itu. Tapi yang menjadi harapan saya, bagaimanapun tim pencegahan kita di lapangan berbuat turun terus 24 jam tanpa partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat itu tidak akan berarti apa-apa. Cuma jadi capek. Nah, mereka juga manusia biasa. Capek. Jadi makanya oleh sebab itu selalu saya katakan, adik-adik media ingatkan terus. Apa juga malam-malam jam 1, jam 2 masih keluyuran, masih ini kan tidak ada relevansinya dengan kegiatan aktivitas. Di Samarinda per hari Jumat 1 Mei 2020, jumlah pasien positif terinfeksi virus corona ada 19 orang dengan 50 pasien isolasi lainnya masih menunggu hasil swab laboratorium. Kaltim TV, Hardin melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sito Mujadi, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sekretaris Fraksi PKB, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah Ramadan 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi selanjutnya, acara Musrembang secara virtual pada Selasa 28 April menjadi arena penyampaian kritik dari Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi kepada Gubernur Kaltim Isran Nur. Setidaknya 2 kali Pemprov Kaltim disentil terkait program penanganan dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Inilah suasana acara Musrenbang atau Musyawarah Rencana Pembangunan yang digelar Pemprov Kaltim dengan peserta para wali kota dan bupati se-Kalimantan Timur. Meski agenda utama adalah usulan tiap daerah untuk dimasukkan APBD tahun 2021, tapi suasana penanganan COVID-19 yang sedang melanda di seluruh dunia ini lebih mendominasi. Ketika tiba giliran Rizal Effendi, wali kota Balikpapan diberi ruang menyampaikan usulannya. Rizal yang asal-usulnya seorang wartawan setidaknya 2 kali melontarkan kritik terhadap Pemprov Kaltim. Kritik pertama yang disampaikan soal tematik dari Musrenbang. Dari apa yang disampaikan Pemprov Kaltim, menurut Rizal tidak menggambarkan bagaimana usaha Pemprov dalam pemulihan pasca pandemi. Padahal APBD 2021 seperti juga arahan dari pemerintah pusat semestinya mencerminkan upaya pemulihan kembali situasi pasca pandemi. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan setelah tadi mendengar juga pengarahan dari Menteri Dalam Negeri, dari perencana, dari Bappenas, Bapak Gubernur. Saya kira Musrenbang 2020 ini harus memperhatikan lagi, melakukan revisi tentang tema Bapak Gubernur. Karena tidak kelihatan kan temanya yang nasional adalah pemulihan ekonomi. Sehingga kita perlu, saya mohon izin kepada Bapak Gubernur agar Musrenbang walaupun hari ini sudah disimpulkan masih dibuka ruang untuk usulan pemulihan ekonomi dan mensinergikan dengan program
rencana nasional karena ada pemulihan ekonomi gitu. Tidak cukup sampai di situ, Wali Kota Balikpapan juga melontarkan kritik kepada Pemprov karena tidak jelasnya soal anggaran jaring pengaman sosial untuk Kota Balikpapan. Karena belum diturunkan anggaran jaring pengaman sosial dari Pemprov, Rizal mendesak agar segera direalisasikan. Kami ini belum jelas betul yang program pemerintah provinsi sampai saat ini masih meraba-raba dan sementara ini yang kami sajikan. Nah, kami minta kalau ini angkanya sudah benar dan programnya sudah benar, segera direalisasikan Pak Gubernur gitu, karena kami belum tahu kapan realisasinya, baik bantuan langsung tunai, bahan pokok, bantuan JPS untuk nelayan dan untuk buruh dan petani. Yang dari pemerintah kota kita menyiapkan 70 miliar rupiah untuk jaringan pengaman sosial untuk 70.000 kepala keluarga. Jadi kami mohon yang provinsi segera dan jelas Pak Gubernur gitu, karena sampai sekarang kita tidak mengetahui sampai di mana peran rencananya. Mendapat dua kritikan dari Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, Gubernur Kaltim Isranul menanggapi santai. Menanggapi dari Balikpapan, Pak Kiai Rizal Effendi. Yang pertama adalah soal kenapa belum ada realisasi penyampaian jaring pengaman sosial yang dari provinsi. Yang kami dapatkan sekarang kesulitannya adalah ada pendataan yang dari kabupaten kota belum match mengenai identitas dan segala macamnya. Jadi ini juga segera, dan tadi kalau memang tadi sudah disebutkan begitu, mestinya itu segera dikirim sehingga ini menjadi bahan pertimbangan kita untuk menyalurkan jaring pengaman sosial tersebut. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Jika di Kota Samarinda diluncurkan aplikasi Bahambinan, di Kutai Timur juga ada aplikasi My Aspal. Keduanya adalah aplikasi belanja online untuk warga di saat bulan Ramadan. Warga tinggal mendownload dari Play Store dan bisa memesan menu buka puasa maupun persiapan Idul Fitri. Berikut informasinya. Inilah kreativitas di saat terjadi pandemi COVID-19. Memenuhi kebutuhan warga yang diimbau agar berada di rumah saja, pemerintah Kabupaten Kutai Timur meluncurkan aplikasi My Aspal. Aplikasi itu diprakarsai oleh organisasi pedagang kaki lima yang bernama Aspal atau Asosiasi Pedagang Kaki Lima Sangatta. Pemkab mendukung penuh di samping karena merupakan ide dari pedagang, juga karena dibutuhkan oleh warga. Banyak pertanyaan kepada saya bagaimana di Sangatta ini dengan sama. Ini kalau sudah Ramadan sama di kota-kota besar yang lain ramainya pasar Ramadan. Nah, kita tidak melarang pasar Ramadan, tetapi ikuti protokol kesehatan yang pertama itu. Kedua, berjualan di rumah tidak menggunakan trotoar. Yang ketiga, untuk memudahkan, alhamdulillah kawan-kawan Aspal hari ini kita launching menggunakan aplikasi My Aspal. Untuk itu, kalau Anda di rumah, jadi di rumah saja. Nah, ini di rumah saja, silahkan untuk pesan apa yang dimau. Warga Sangatta dan sekitarnya bisa mendownload aplikasi itu di Play Store. Kemudian dari sistem daring atau dalam jaringan itu bisa membeli berbagai kebutuhan rumah tangga. Warga tidak perlu lagi keluar rumah karena pesanan akan diantar oleh kurir. Ketua organisasi Aspal, Boim, berterima kasih kepada Pemkab Kutim karena sudah mensupport sampai adanya launching aplikasi My Aspal. Dalam acara peluncuran di kantor Kominfo Kutim tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Haji Kasmidi Bulang, Sekretaris Kabupaten Haji Irawansyah, Kepala Disperindak Kutim Jaini, dan owner Aspal Amazing, Dimas Dimyati. Ini Aspal launching aplikasi yang akan melayani masyarakat Sangatta khususnya di
masa pandemi COVID-19 ini kita nggak bisa kemana-mana, cukup di rumah aja. Dan dengan hadirnya aplikasi ini, kami dari Aspal membuat terobosan, tetap mengajak para pedagang, khususnya pedagang takjilan yang musiman, untuk masuk di aplikasi kami dan bekerja sama dengan teman-teman aksi Asosiasi Kurir Sangatta Independen. Dan alhamdulillah dengan persiapan yang cukup singkat dan alhamdulillah dukungan penuh juga dari teman-teman aksi dan juga pemerintah, Pak Bupati dan Pak Kadis Disperindak, maka dari Aspal sendiri kami sudah siap untuk memperkenalkan produk kami yang tujuannya tetap membangkitkan ekonomi daerah melalui Aspal. Sebelumnya di Kota Samarinda, Wali Kota Syahri Jaang juga mengajak para pejabat dan warga untuk membeli makanan saat berbuka puasa melalui aplikasi Bahambinan. Aplikasi itu juga dapat didownload dari Play Store. Tim Kaltim TV melaporkan. Marhaban ya Ramadan, bersihkan hati, jernihkan pikiran, dan sucikan perbuatan. Jangan lupa ikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah, cuci tangan, dan jaga kesehatan. Kami segenap jajaran direksi, staf dan karyawan Kaltim TV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Inilah hasil donasi para aparat sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Samarinda. Prihatin dengan situasi COVID-19 yang berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat kelas bawah, para ASN bergotong royong memberikan bantuan. Penularan virus corona tidak mengenal batas negara, tidak mengenal perbedaan agama, suku maupun ras. Mulai dari pejabat tinggi negara sampai rakyat biasa, sudah terbukti semua bisa tertular virus yang berasal dari kota Wuhan, Tiongkok itu. Karena begitu masifnya penularan virus, semua ASN di lingkungan Pemkot Samarinda yang beragam suku dan agama rela menyisihkan gajinya sebagai donasi bagi penanggulangan COVID-19. Donasi yang terkumpul di luar kumpulan rutin 2% wakaf infak yang telah lama berlaku di jajaran pemerintahan itu. Bagaimana kebijakan yang telah kita putuskan bersama untuk meminta kepedulian kita semua, pejabat struktural di lingkungan pemerintah Kota Samarinda dan seluruh ASN ya, staf juga ya, untuk bersama-sama berpartisipasi dengan kepedulian yang tinggi untuk mengumpulkan, memotong dari pendapatannya, TPP-nya yang kita akan serahkan untuk Bapak Ibu yang berhubungan dengan keagamaan. Pendistribusian paket sembako hasil donasi para ASN berlangsung di rumah dinas Wali Kota Samarinda, Jalan S. Parman, Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Hadir diantaranya Sekda M. Hairudin, Asisten 1 dan Kepala BNPB Kota Samarinda. Paket sembako berisi beras 5 kg, minyak goreng, dan mie instan dibagikan secara simbolis kepada 3 kecamatan yaitu Samarinda Ulu, Samarinda Utara, dan Samarinda Kota. Ada 1.207 paket diserahkan melalui camat masing-masing. Keagamaan. Ini 5-6 agama ya. Apakah takmir yang memang sudah ditentukan orangnya atau juga marbun apa? Ya, tahu, termasuk juga wakaf, lingkungan gereja, vihara dan lain sebagainya hari ini setelah terkumpul, jadi kita serahkan secara semula. Sebelum pemerintah Kota Samarinda juga sudah mendistribusikan sebanyak 34.000 paket sembako yang ke 10 kecamatan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan.
Pemerintah Kota Samarinda menyiapkan secara khusus kuburan bagi pasien tertular virus corona yang meninggal dunia. Penyiapan kuburan khusus itu untuk mengantisipasi jika ada penolakan masyarakat terhadap mayat tertular COVID-19, seperti yang terjadi di berbagai daerah lain di Pulau Jawa. Berikut informasinya. Pasien pertama yang dikuburkan dalam liang lahat di kawasan Tanah Merah, Samarinda Utara itu adalah seorang remaja perempuan berusia 13 tahun. Pasien tersebut meninggal dunia Selasa dini hari 28 April setelah sebelumnya berstatus PDP atau pasien dalam pengawasan terinfeksi virus corona. Hasil pemeriksaan menggunakan rapid test hasilnya reaktif, namun pasien sudah meninggal dunia sebelum ada hasil swab laboratorium. Wali Kota Samarinda Syahri Jaang melaporkan soal kematian remaja perempuan itu pada rapat Musrenbang Kaltim yang diadakan secara telekonferensi. Peserta dalam acara Musrenbang itu ada Gubernur Kaltim Isran Nur dan seluruh Bupati Wali Kota. Di malam meninggal 1 orang. Dan ini telah dikubur 19. Perlu saya laporkan juga kepada Pak Gubernur, alhamdulillah dalam penguburan pagi tadi, subuh tadi, berjalan dengan lancar karena di Kota Samarinda telah menyiapkan tempat pemakaman di Tanah Merah dan juga telah kita siapkan lubang Pak Gubernur. Jadi jam berapa aja ada yang meninggal dunia, kita bisa kebumikan 3 jam, 4 jam setelah meninggal dunia. Jadi tadi pagi yang meninggal dunia umur 13 tahun dan orang tua dan alamat juga ada di Kota Samarinda. Sebelumnya ramai jadi perbincangan netizen adanya pasien virus corona meninggal dunia. Namun menurut keterangan Dinas Kesehatan dan pihak Rumah Sakit Awe Syahrani, pasien yang berstatus PDP itu punya riwayat penyakit gagal ginjal yang menjadi faktor pemberatnya. Tim Liputan Kaltim TV Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Ada-ada saja ide kreatif yang muncul di saat pandemi COVID-19. Kali ini di Kutai Timur, Bupati Ismunandar meluncurkan gerakan menanam singkong dan jagung dengan memanfaatkan lahan dan perkarangan sendiri. Berikut informasinya. Masa pandemi COVID-19 tidak jelas kapan berakhir. Sementara kehidupan warga harus terus berjalan. Jika pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di Pulau Jawa bertahan lama, maka dikhawatirkan ikut mengganggu kebutuhan pangan di Kalimantan Timur. Selama ini, sebagian besar stok pangan warga Kaltim dipasok dari Pulau Jawa dan Sulawesi, karena belum tercukupinya hasil pertanian sendiri di benua Etam. Mengantisipasi kekurangan pangan, Bupati Kutai Timur punya ide, yakni mengajak masyarakat untuk menanam. Masa-masa stay at home atau tinggal di rumah lebih baik dimanfaatkan untuk menanam singkong dan jagung di lahan pekarangan sendiri. Rabu 29 April, gerakan menanam di pekarangan sendiri diluncurkan Bupati Kutai Timur Ismunandar. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, gerakan pemanfaatan lahan dan pekarangan sebagai antisipasi dampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Kutai Timur secara resmi Gerakan pemanfaatan lahan dan pekarangan juga diluncurkan Bupati dan Wakilnya Kasmidi Bulang, juga Ketua DPRD Kutim, Haja Hencek UR Pirgasih, serta pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kutim. Pencanangan ditandai dengan penanaman singkong dan jagung di lahan Pemkab Kutim di Jalan Soekarno-Hatta. Kita ini penghasil batu bara, penghasil kelapa sawit,
penghasil minyak, penghasil hutan, yang kalau kita panen tidak bisa untuk kita jadikan pangan, harus ada mata rantai penjualan segala macam. Nah, kita berdoa saja kalau mudah-mudahan Juni ini sudah bisa. Kalau misalnya Sulawesi penghasil tempat kita mendatangkan beras, mereka sekarang PSBB tutup, Jawa merah, zona merah semua tutup, biar kita banyak duit, jarang banjar kah? Apa ya, hendak ditukar? Gerakan menanam singkong dan jagung secara tumpang sari dilakukan bersamaan pada hari dan jam yang sama pada 18 kecamatan di Kutai Timur. Bupati melibatkan semua kecamatan dan UPT penyuluhan di lingkup Dinas Pertanian. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Sabani menegaskan APBD tahun 2021 yang mulai disusun saat Musrembang pada 28 April 2020 lalu bertema pemulihan atau recovery ekonomi pasca pandemi COVID-19. Musrembang secara virtual sudah selesai. Acara yang digelar Pemprov Kaltim itu menjadi ajang para bupati dan wali kota menyampaikan unek-unek, apalagi pada masa pandemi COVID-19 di mana APBD mengalami pemangkasan hingga 50%. Tapi ada yang menarik, yakni ketika wali kota Balikpapan Rizal Effendi melontarkan kritik terhadap Pemprov Kaltim. Rizal Effendi yang asal-usulnya sebelum menjadi wali kota adalah seorang wartawan, mengkritik Pemprov karena tematik APBD Kaltim tak mencerminkan usaha pemulihan ekonomi. Padahal, Kaltim saat ini tengah terpuruk akibat pandemi COVID-19. Kritikan itu tidak begitu ditanggapi langsung oleh Gubernur Kaltim Isra Nur yang mengikuti acara Musrembang secara virtual. Seperti biasanya, Gubernur hanya berseloroh memanggil nama wali kota Balikpapan dengan sebutan tidak lazim, dengan sebutan Pak Kiai Rizal Effendi. Tanggapan datang dari PLT Sekda Prof Kaltim Muhammad Sabani usai acara Musrembang. Sabani bertemu dengan wartawan dan menjelaskan bahwa menyangkut tematik APBD Kaltim 2021 sesuai arahan pemerintah pusat, bertumpu pada upaya recovery ekonomi pasca COVID-19. Kita memang sudah mempersiapkan strategi recovery-nya ya, dengan berbagai aktivitas yang kita jadikan skala prioritas. Tapi yang penting dalam masa ini kita masih fokus pada penanganan penguatan kesehatan masyarakat ya. Di samping juga untuk bagaimana mempertahankan usaha kecil ini bisa masih sustain atau tidak terlalu jatuh sama sekali dengan beberapa stimulan-stimulan yang kita berikan dari pemerintah provinsi maupun juga stimulan yang didapat dari pemerintah pusat ya. Dan kita juga untuk memperkuat kesehatan masyarakat ini tentu berbagai aktivitas informasi, sosialisasi dan penambahan peralatan, perlengkapan dan sebagainya serta kesejahteraan para tenaga medis dan orang yang terlibat dalam aktivitas medis itu juga menjadi perhatian kita. Dan di sektor ekonomi, industri, pariwisata, dan lain sebagainya, kita juga mempersiapkan langkah-langkahnya pada saatnya nanti. Dan saat ini kita akan memberi stimulus dan bantuan-bantuan jaring pengaman sosial bagi beberapa yang terdampak, ya. Termasuk stimulus ekonomi yang sifatnya juga mempertahankan paling tidak produksi di level masyarakat ekonomi mikro dan kecil. Ya. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Informasi selanjutnya mengenai rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur menjadi agenda pembangunan pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara tahun 2021. Hal itu terlihat dalam usulan yang diajukan dalam Musrembang yang digelar pemerintah Provinsi Kaltim. Berikut informasinya.
Semangat perpindahan ibu kota negara masih disuarakan Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghaffur Mas'ud. Saat musyawarah rencana pembangunan tahun 2020 digelar oleh Pemprov Kaltim, Bupati berusia 33 tahun itu masih dengan semangat memasukkan usulannya menyambut hadirnya ibu kota negara baru yang berlokasi di perbatasan Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Setidaknya 2 program usulannya agar dimasukkan dalam APBD Kaltim tahun 2021. Pertama, menyangkut pembangunan infrastruktur jalan provinsi yang menghubungkan Simpang Silkar Petung hingga kilometer 38 Samboja menuju kawasan ibu kota negara baru. Kedua, menyangkut pemberdayaan ekonomi masyarakat yakni menyiapkan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan di kawasan IKN. Kemudian infrastruktur, kita bisa melihat Pak bahwa yang paling penting sebenarnya adalah jalan provinsi kami, yaitu di jalan peningkatan ruas jalan Simpang Silkar Petung sampai di kilo 38 Samboja yang tembus nanti di ibu kota negara baru. Pasir Utara ini bisa dikatakan adalah lumbung padi Kalimantan Timur. Sedangkan untuk hulu hilirnya seperti air baku, irigasi dan jaringan irigasinya itu kita masih sangat kurang. Nah ini mungkin tidak mungkin kita bisa meningkatkan produktivitas kita dalam pertanian untuk membawa nama Kaltim di kancah nasional kalau kita tidak dibantu dengan pengairan. Kalau lahannya cukup luas Pak, kita hampir 18.000 sampai 20.000 hektar untuk Babulu saja, belum Penajam, Waru dan Sepaku. Tapi masih kurang dengan air baku irigasinya. Jadi mungkin karena ini kewenangan juga dari provinsi, kami mohon prioritasnya untuk peningkatan di sektor untuk irigasi di sektor pertanian kami untuk meningkatkan produktivitas ketahanan pangan menyambut ibu kota negara baru insya Allah. Selain bisa menjadi lumbung padi untuk kebutuhan beras di ibu kota negara baru, Pemkab Penajam Pasir Utara juga sedang menjalani program peningkatan keterampilan warga. Sehingga nanti pada saat pembangunan dimulai, menyangkut tenaga kerja yang diperlukan sudah tersedia. Di antaranya di sektor industri batu bata, konveksi, dan lainnya. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Masih soal perpindahan ibu kota negara yang jadi pergunjingan sejumlah tokoh nasional, tapi kali ini seputar apakah rencana itu diteruskan atau dibatalkan. Media sosial jadi ramai pro dan kontra. Salah satunya dari Said Didu, mantan sekretaris Kementerian BUMN yang dianggap nyinyir dan berujung ke polisi setelah diadukan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Ceritanya berawal dari situasi pandemi 19 di Indonesia yang menguras tenaga, pikiran, dan juga APBN. Rencana perpindahan ibu kota negara yang semula begitu gencar disuarakan langsung meredup dengan pertanyaan apakah rencana itu masih berlanjut atau dibatalkan. Dalam situasi negara sedang menghitung berapa keperluan untuk dana penanggulangan COVID-19 dan berapa pemotongan dari APBN. Muncul sebuah video di YouTube dari Said Didu, asalnya sebuah wawancara, dan ketika itu Said Didu mengucapkan kalimat kalau Luhut meminta agar Menku Sri Mulyani tidak memotong dana untuk pembangunan IKN. Kalimat Said Didu disertai juga dengan kata-kata lain seperti yang dipikirkan Luhut hanya uang, uang, dan uang. Ada juga yang menyinggung Sapta Marga, di mana asal Luhut yang sekarang Menteri Koordinator Maritim dan Investasi adalah seorang prajurit TNI. Video itu yang akhirnya membuat Luhut membawa masalah tersebut ke polisi. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Argo Yuwono membenarkan laporan itu. Tuduhan terhadap Said Didu melakukan penghinaan, pencemaran nama baik, menyiarkan berita bohong, dan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Said dilaporkan melanggar UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Tim Kaltim TV melaporkan.
Demikian Kaltim sepekan kali ini. Ikuti terus kami melalui channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.